Sama dengan pakar hukum tata negara, Profesor Juanda masih bersama kami. Prof, tadi kan kalau kita lihat ya bagaimana keterangan yang dihadirkan oleh ahli, salah satunya adalah ekonom senior Faisal Basri yang menyebut soal bantuan sosial yang kemudian berpengaruh terhadap meroketnya hasil suara Prabowo Gibran. Nah, kalau tadi sangat disayangkan begitu kalau tidak ada data-data yang benar-benar akurat begitu ya, tidak ada benar-benar yang langsung to the point, yang langsung ketika bansos itu digulirkan di daerah mana meroket suara Prabowo Gibran ada relate-nya. Nah, kalau Profesor sendiri melihatnya seperti apa? Apakah ini hanya sekedar opini atau bagaimana? Atau memang baiknya harus dilengkapi oleh data ataupun mungkin bukti rekaman, foto dan segala macam? Ya, saya kira sesuai dengan kedudukan beliau sebagai ahli, tentu kan berkaitan dengan keahliannya sebagai ekonom. Soal data sebenarnya memang itu di luar dari kompetensi beliau, tetapi seharusnya atau sebaiknya ya pandangan-pandangan ahli ini, kalaupun memang Pak Faisal dan ahli ekonom yang satu lagi tidak menyertakan dengan data, dengan bukti-bukti, tapi paling tidak menurut saya ini perlu didukung nanti adalah ada saksi yang menyatakan atau yang melihat bahwa benar bansos ini diberikan atau saya memilih 02 ya karena dipengaruhi oleh bansos misalnya. Nah, ini relevan dan sangat signifikan antara pandangan ahli dengan bukti-bukti yang diajukan oleh saksi, saya kira, atau keterangan yang disampaikan oleh saksi. Nah, jadi harus didukung dengan kesaksian dari saksi ya? Menurut saya lebih bagus ya. Lebih kuat kalau itu diperkuat dengan keterangan saksi yang memang mengajukan ataupun memberi keterangan nanti soal misalnya kesaksian dia menyatakan bahwa benar apakah dia memang langsung atau memang dia mendengar ada pejabat yang berkaitan dengan pemberian bansos itu memberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat memilih 02. Saya kira itu lebih kuat, lebih signifikan dan memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi. Kalau tadi Anda melihat keterangan dari Pak Faisal yang sudah dijabarkan di sidang tadi, Anda melihatnya bagaimana? Ya, kalau saya lihat memang ini pandangan ahli bagaimana keterkaitan antara terpuruknya ekonomi misalnya dengan sebuah sikap politik. Nah, termasuk juga El Nino yang dikatakan pemerintah, kenapa harus digulirkan bansos? Ya, jadi saya kira ini beliau mengungkapkan sesuai dengan kompetensinya sebagai ahli, saya kira masih relevan untuk didengar atau dipertimbangkan. Soal misalnya apakah hakim yakin atau tidak, itu nanti saya dengar, nanti kita pertimbangkan segala macam. Saya kira ini adalah upaya-upaya oleh tim hukum 01 untuk menyasar bagaimana membuktikan bansos apa yang disampaikan di permohonan mereka ada keterkaitan, ada relevansinya dengan masyarakat memilih 02. Memang seharusnya idealnya begitu ya, idealnya bagusnya begitu ya, ketika paparan dari ahli ini atau pendapat dari ahli ini juga disertakan oleh bukti data itu ya, yang kemudian bukti data dan saksi. Bukti data dan saksi. Saksi ya, kita belum tahu nih apakah nanti pada saat saksi ini kan baru ahli, saksi diajukan oleh 01 ini apakah mendukung pandangan ahli ini atau tidak, kita lihat nanti berprosesnya kan sebentar lagi itu di saat saksi memberikan keterangan. Tapi kan kalau sebelumnya kalau kita tarik lagi kemarin begitu ya, pihak terkait sempat menyatakan bahwa begini, kalau disinggung-singgung soal bansos itu kan program pemerintah yang legal. Nah, kalau Profesor sendiri menanggapinya bagaimana responnya? Benar, saya pikir benar program bansos ini legal dan disetujui oleh DPR melalui APBN.
yang saya tangkap dan beberapa kali saya dengar itu 01, 03 dari awal itu bukan persoalan program bansos yang dipersoalkan, tetapi timing pemberiannya bansosnya. yang ya sama sasarannya. Ya, saya hanya mengeksplor ya kembali apa yang diungkapkan oleh 01 dan 03 yang mengatakan bahwa bansor ini sebenarnya tidak ada masalah, tetapi timingnya itu sendiri. Yang kedua adalah kebanyakan bukan bidang Kementerian Sosial misalnya. Nah, kenapa? Okay. Nah, ini yang dipersoal mereka. Nah, saya kira menarik juga apakah memang ini adalah nanti dapat diterbangkan sebagai sebuah argumentasi atau senjata hukum bagi 01 dan 03 untuk merontokkan ya putusan KPU sehingga MK membatalkan, dan sasarannya itu kan membatalkan itu dan mendiskualifikasikan Gibran. Nah, saya kira Gibran jadi sasaran ini, tapi Prabowo tidak. Ya, jadi tolong hati-hati. Dari kemarin-kemarin begitu ya. Jadi kalau gitu nanti ya, tapi secara tidak langsung ketika menggugat keabsahan Gibran, maka rontok juga sih statusnya Prabowo. Saya kira itu larinya ke sana. Jadi soal upaya-upaya yang dilakukan oleh 01 nanti 03 itu wajar-wajar saja saya lihat, dan di sini letaknya soal nanti diterima atau tidak dikabulkan itu urusan hakim konstitusi. Oke, dan ini memang menjadi wadahnya begitu untuk ajang pembuktian begitu, baik itu untuk 01 dan juga 03 membuktikan bahwa memang ada dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematif dan juga masif ya, Profesor Juanda.